tentang panduan memfasilitasi diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk membuka acara ini, saya mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah Heni Fitri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktek pendidikan guru penggerak di Kabupaten Bogor Jawa Tengah. Kemudian yang belum hormati Bapak Ibu sekalian yang berkenan berhadir di ruangan ini. Kemudian puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan pertolongannya, alhamdulillah di pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Anissa Taira, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 ya. Mudah-mudahan nanti angkatan yang menyusul dan juga angkatan 12 juga bisa menambah. Tapi boleh kami ini diisi guru penggerak enak. Nah, ada guru penggerak aja banyak banget. Gimana Bapak? Ada Bapak mungkin Dinas Pendidikan lebih memerlukan dan Allah tentu lebih paham yang terbaik untuk SMP 1. Oke. Bapak Ibu sekalian, pagi ini seperti yang tadi kita sampaikan adalah tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Gitu. Transformasi pendidikan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi, gitu ya. Itu adalah sebuah keniscayaan barangkali dalam bergeraknya sekolah kita dari tahun 2003 kemarin, kemudian hari ini ke 2024 tentu ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang bisa jadi perlu kita sistemkan lagi dalam pembahasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apalagi sekarang kan sudah kita sudah punya berapa? 14 di MTL 2 gitu ya, kemudian juga sudah ada 18 peserta di MT 1 yang sedang dalam proses pelatihan juga sertifikat atau level 1, dan harapannya ketika nanti kelompok itu bertambah gitu ya, karena kan idealnya dari kandidat sekolah rujukan Google ke sekolah rujukan Google untuk menghilangkan kandidatnya itu minimal 80% siswa terfasilitasi kelompok. Jadi seperti hari ini tadi Bapak Ibu rasakan kan ketika pengawas siswa mengambil 1 blok atau 2 blok? Satu blok kelompok yang berisi 20 atau lebih gitu ya, sesuai dengan peserta yang ada di kelas. Lalu siswa memakai kelompok dengan nomornya masing-masing gitu ya, lalu login ke kelompok gitu ya dengan akun belajar ID-nya. Ada satu keterikatan gitu ya antara akun belajar ID dengan kelompok. Kenapa kemarin disposisinya kan kelompok? Karena ketika masuk kelompok itu pasti akun belajar ID-nya digunakan. Dan ketika sudah masuk kelompok dengan akun belajar ID, maka tools Google yang akan dipakainya seperti itu. Jadi nanti kalau ada 500 kelompok di kelas, siswa kita lebih dari 500 gitu ya, paling satu kelas atau 2 kelas saja lagi yang tidak pembelajarannya tidak berbasis kelompok. Nah, jadi itu adalah sekaligus peluang gitu ya, dan juga tantangan yang bisa jadi perlu kita kondisikan, perlu kita siapkan gitu ya, khususnya untuk secara mental gitu ya dan kinerja gitu, bahwa ke depan transformasi digitalisasi dalam pembelajaran itu adalah sebuah keniscayaan, dan tidak mungkin kalau siswanya nanti ada semacam matrikulasi gitu ya. Ini kebetulan siswa baru nambah lah Bu Jamila, karena kemarin maunya 6 rombel saja Bu, tapi ternyata pendaftar melebihi kapasitas. Kami kunci semalam di 192 ya, kami kunci di 192, tapi orang mau protes gitu ya, tetap masuk. Akhirnya ulun konsul ke
Pak Kadis, Bapak boleh kami buka 7 rombel. Sudah saja konsultasi lawan Pak Kadis, sudah Pak, apa aja tuh? Apa aja sih dia udah jadi Pak Kadis nama jajar, apa aja bukan nama jajar. Kasihan dia sekolah di sekeliling kami gitu loh. Tapi di rumah kami tidak menolak daripada kesenangan. Atau misalnya kayak cek dulu aja sekolah sebelah sudah berapa aja. Kalau sudah 60 ayo aja, buka 7 rombel. Cek ternyata sudah 60 pas. Jadi akhirnya mengkonfirmasi Bapak sudah 60, kami izin buka 7 rombel, silahkan. Belum capture kalau tidak diprotes yang lain. Ya, jadi dengan 7 rombel otomatis penambahan guru, ya kalau penambahan ruang kelas, penambahan fasilitas, tapi iya, yang namanya tantangan selalu ada kan, dan mudah-mudahan tantangan kali ini adalah peluang kita untuk bisa lebih baik lagi, dan itu adalah tanda gitu ya bahwa ketika ada peningkatan PPDB, mudah-mudahan itu juga berimbas kepada kinerja kita dan juga pada pengelolaan kelas kita yang bertransformasi di kita. Itu menarik bagi orang luar gitu ya, memegang kelompok setiap hari gitu ya, tapi dengan pembelajaran kelompok setiap hari itu ya, visi ke depan kita tentunya harus juga seiring sejalan dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas guru dalam pengelolaan pembelajaran yang berdigitalisasi tadi. Oke, mungkin itu sedikit dari Ulun. Mudah-mudahan tantangan ke depan ini bisa kita taklukkan sama-sama gitu ya. Kita bukan Superman, bukan pula Superwoman, tapi kita adalah super tim yang saling bersinergi, saling bekerja sama untuk bisa memfasilitasi pendidikan yang lebih berpihak kepada siswa. Ya. Mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk turut menjaga dan membantu kelancaran kegiatan pada hari ini. Kalau kemarin Ulun ya tahun berapa, tahun 2003 kemarin Ulun, 2004 yang lalu di awal-awal Ibu Rahma, ya kalau hari ini Ibu Nisa, kalau dulu ada juga Ibu Salah ya, kemudian angkatan 10 nanti ada Ibu Jamila ya, 11, dan mudah-mudahan di angkatan 12 nanti akan ada lagi gitu ya, yang bisa mengiringi jejak langkah bulan Sidin. Ini saja mungkin dari Ulun, Bu Lida. Ini mudah-mudahan nanti lancar kegiatannya. Mohon bersabar ya, mohon bantuan Tuhan dan keberkahan, karena ini juga sangat penting bagi sekolah kita. Ya, kita perlu memperbaharui visi gitu ya, sesuai dengan tantangan, sesuai dengan kondisi. Kalau yang kemarin sudah bisa kita gapai gitu ya, yang kemarin sudah bisa kita taklukkan, untuk hari ini kenapa kita tidak mencoba tantangan baru gitu untuk lebih bisa bergerak cepat menuju perubahan yang lebih baik. Itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Fitriani sudah membuka acara ini dengan sangat bagus ya. Nah, di sini kita lanjutkan membuka ini pengantar dari pengajar praktik kepada Ibu Maulia. Bulan persilahkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, pagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi dan mendukung kegiatan pada hari ini. Karena Bapak Ibu, hari ini adalah pendampingan dari PP, yaitu saya kepada Ibu CGP, Ibu Andisa Atailah. Nah, untuk pendampingan hari ini itu ada salah satu kegiatannya mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah dan rekan guru semuanya. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini itu Ibu Andisa Atailah ini sudah belajar beliau tentang membuat visi beliau sebagai seorang pendidik. Nah, salah satu yang sudah beliau pelajari tersebut itu
menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di sini. Hari ini itu adalah salah satu proses belajar dari CGP tentang bagaimana mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Tapi Bapak Ibu, hal tersebut bukannya tidak mungkin untuk kita menjadikan sebuah refleksi untuk visi yang ada pada kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan agar berperan aktif pada kegiatan hari ini. Karena Bapak Ibu, kita sangat tahu visi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Visi itu adalah tujuan semua warga sekolah, impian dari kita Bapak Ibu guru untuk membuat visi yang berpihak kepada murid. Jadi itu saja yang pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pembawa acara dulu. Terima kasih Ibu atas arahannya. Kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi oleh Ibu Anissa Atailah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun ucapkan kepada kepala sekolah terutama dan ibu pengajar praktek yang sudah berkenan hari ini mendampingi ulun dalam kegiatan pendampingan individu 2, dan tidak pula lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini, yaitu membahas visi dan prakarsa perubahan. Baik, kita akan mulai diskusi kita hari ini. Jadi tujuan untuk diskusi hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi ini nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah saat ini dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi ini nanti diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Dan yang ketiga, melalui diskusi ini, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Jadi yang pertama dulu kita akan menilai kesesuaian visi sekolah saat ini. Visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian kita akan diskusi lagi kesesuaian visi sekolah impian kita dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Dan yang ketiga, kita akan menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi atau bidang. Ini pengertian dari visi dulu. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, impian, inspirasi dan motivasi di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama lihat di layar TV kita, itu sudah ada yang namanya kalimat terumpang, cita-cita kita untuk murid. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan
murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini merupakan kalimat rumpang yang nantinya akan pian isi, yang akan Bapak Ibu isi melalui Jamboard. Ibu Jamilah minta tolong dibagikan linknya, sudah. Ini atau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung? Di Jamboard ini juga sudah ada pertanyaannya. Masih itu Pak? Udah potong. Anda akan menjawab bersama-sama bukan pertanyaan ya, kalimat rumpang yang perlu Bapak Ibu untuk lanjutkan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Oke, silakan Bapak Ibu isi, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kayaknya koneksi internet lah. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Dari Bapak Rahmadi, iya Pak? Oh iya. Oke. Mandiri dan berkarakter. Bertakwa, mandiri, berkarakter, bernalar kritis, mampu berkolaborasi. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan langsung? Oke, kita memimpikan murid yang seperti apa? Bertakwa, mandiri, berkarakter, bernalar kritis, dan mampu berkolaborasi. Mandiri dan berkarakter. Mandiri, peduli, berkarakter, mampu berkolaborasi. Beriman dan bertakwa, berakhlak, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi masa depannya kelak. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama, ini kan hampir semua sudah masuk semua. Pak Rahmadilah, Bapak-Bapak, ya kan? Hampir semua nih memiliki pendapat yang sama tentang kalimat rumpang kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Intinya adalah beriman, bertakwa, mandiri, berkarakter, bernalar kritis, berkolaborasi. Dan ini semua itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kita sebagai guru percaya bahwa murid adalah
kalimat rumpangnya. Nggih. Di slide ketiga, Bapak Ibu, silakan buka di slide ketiga. Kita percaya bahwa murid adalah istimewa. Atau ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Bapak Rispa, Pak, boleh ke Pak menyampaikan secara langsung, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun terkait pengisian kalimat rumpang ya. Iya, Pak. Terkait pertanyaan, kita percaya bahwa menurut saya murid adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita beri semacam sangu Pak. Bekal. Untuk bekal ya, yang bekal sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rispa. Oke, kita percaya bahwa murid adalah, ini udah ada beberapa pendapat, istimewa, berkarakter unik, istimewa, memiliki karakter yang berbeda-beda, unik, kreatif dan berbakat, dan memiliki bakat lalu dibina seoptimal, istimewa dan menarik. Nah, jadi kita di sini ulun simpulkan, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan ke kalimat rumpang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita nih apa yang lebih diutamakan atau yang lebih ditonjolkan, baik itu kita sendiri sebagai guru maupun siswa. Langsung yang pertama adalah karakter, kedisiplinan. Pendidikan karakter. Baik Bapak Ibu, jadi ini di sekolah kita mengutamakan, ada yang menjawab kedisiplinan, kolaborasi, karakter, pendidikan karakter, disiplin dan tanggung jawab. Jadi pada intinya disiplin dan tanggung jawab itu merupakan karakter. Mengutamakan karakter dan perilaku bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita nih sadar akan apa nih? Menuntut ilmu, artinya nih semangat belajar nih anak-anaknya. Untuk mendapatkan ilmu atau pendidikan dan pengajaran yang layak. Mereka sadar akan pendidikan, ya betul sekali itu. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan teladan yang baik. Ada lagi? Belajar itu penting, ya benar. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi ke ke kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih? Kita warga di sekolah ini yakin untuk membina murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membina murid. Ada lagi? Memberi bimbingan yang terbaik. Memberi bimbingan yang terbaik. Ada lagi? Membuat perubahan dalam hal apapun yang lebih baik lagi. Wah, mantap nih. Yakin untuk membuat perubahan, berarti sudah siap dengan perubahan. Kita warga di sekolah yakin untuk belajar merupakan jalan mendapat pengetahuan dan keterampilan. Oh, mantap nih. Berarti bukan hanya siswa yang belajar, tetapi guru juga belajar. Kita lanjutkan ke kalimat rumpang berikutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar. Oke. Mantap. Sesuatu dimulai dari belajar. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ya, kita semuanya memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Entah itu anak, peserta didik, entah itu gurunya sendiri.
Setiap murid memiliki bakat masing-masing. Atau ada ibu yang ingin menyampaikan langsung? Di bakat masing-masing, siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ini sudah sepakat nih ya sepertinya. Sekarang kita akan kembali ke visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melengkapi kalimat-kalimat terumpang. Kita memimpikan murid yang seperti apa, kita percaya murid adalah apa, di sekolah kita mengutamakan apa, kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan visi dari sekolah kita. Terwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan filosofi pendidikan yang berpusat pada murid? Kita akan cermati satu persatu. Dari pertama yaitu tentang unggul dalam prestasi. Menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah mencerminkan atau sudah mengimplementasikan hal ini? Apakah visi kita sudah sesuai dengan keadaan saat ini? Nah, ini visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Nah, dari unggul dalam prestasi dulu, apakah sudah sesuai? Kemudian berkarakter, profil pelajar sudah, karena Bu Jamilah sudah ya. Dari mana Bu berkarakter profil pelajar Pancasila? Mohon Ibu Jamilah untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih Ibu Anissa. Saya melihat siswa kita sudah berkarakter itu dilihat dari tanggung jawab mereka. Memang tidak semua siswa bisa seperti kita harapkan, tetapi setidaknya ada perubahan dari sebelumnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Jamilah. Jadi berkarakter profil pelajar Pancasila ini itu terlihat dari pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sudah kita lakukan di sekolah. Itu adalah salah satu cara sekolah untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah berbudaya lingkungan. Apakah berbudaya lingkungan ini
visinya sudah sesuai atau mau dirubah. Berbudaya lingkungan ini adalah kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah saat ini sebagai satu unit lingkungan terkecil dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup saat ini dan masa yang akan datang. Nggih, Pak Rispa. Nggih, silakan Pak. Terima kasih. Saya kira apa yang sudah disampaikan terkait berbudaya lingkungan adalah tadi membiasakan siswa kita untuk pertama ya yang kita bisa lihat terkait dengan sekolah itu duduk sebagai titik untuk pemantauan pura. Nah, sekarang yang ke depan tentu kita akan menghadapi persiapan adiwiyata. Nah, jadi tentu itu merupakan salah satu bentuk sekolah kita yang berbudaya lingkungan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rispa. Oke. Nah, ada pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi kita tadi sudah punya cita-cita, apa yang kita harapkan murid kita ke depannya mau seperti apa. Nah, apakah visi sekolah kita tadi atau visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaraskah atau belum? Atau ada yang perlu kita tambahkan? Bapak Hairil, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, saya rasa sudah selaras karena terlihat pada pembiasaan positif kita seperti sholat duha, beriman pertama pada Tuhan Maha Esa. Jadi kartu Pancasilanya sudah terlihat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Rahmadi ingin menambahkan. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan Pak Rahmadi? Sama aja Pak soalnya kalau Ailian hendak menambahi. Siapa tahu ingin menambahkan. Untuk yang pertama dulu ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita sebagai warga, sebagai guru untuk murid? Jadi menurut saya sudah selaras juga, terlihat dari yang pertama tadi visi kita unggul dalam prestasi, terbukti prestasi kita setiap kegiatan ada sumbangsi kita. Contohnya tadi kan ada FLS 2M kita juara 1, 2, 3 dan O2SN begitu juga dan beberapa yang lainnya. Bapak Ibu terbukti untuk unggul di prestasi. Berkarakter profil Pancasila tadi sudah disebutkan Khaira juga disinggung terkait pembiasaan kita mendukung terkait karakter yang ada di P3 tersebut. Terus yang terakhir tadi berbudaya lingkungan, kita sebagai sekolah adiwiyata nasional yang akan berproses ke adiwiyata mandiri itu sudah terbiasa, apalagi kita pembelajaran juga di P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah kita lakukan setiap tahun, ada pembiasaan terkait pengolahan sampah baik organik ataupun non organik. Mungkin itu dari ulun untuk
apakah ada yang ingin disesuaikan, mungkin sambil jalan nanti kita diskusikan lebih lanjut apa yang perlu direvisi atau yang perlu ditambahkan, jadi kita diskusikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saat ini masih sepakat dengan visi yang sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Tadi visi yang sudah sama-sama kita rumuskan berarti terwujudnya. Oke, silakan Pak Rahmadi kalau ingin menambahkan. Untuk yang tadi mungkin ada yang disesuaikan, Oke. bisa aja unggul di bidang gapteknya buat sekarang kita pakai Oh, teknologi. iya. Berarti ditambahkan iptek lah, Ya, teknologi. iptek. Atau boleh menambahkan Bapak Ibu yang lain. Tadi mau ditambahkan iptek berarti terwujudnya peserta didik unggul dalam teknologi dan prestasi. Prestasinya masih ada atau? Unggul dalam iptek, prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan ya Pak Rahmadi ya. Ada usulan yang lain? Barangkali Bapak Lutfi. Enggak. Ibu Nurhadianti mungkin Bu, silakan Bu. Nggih. Nggih. Nah, boleh Bu ditambahkan. Nggih, karena kita. Nggih, silakan Bu. Ya, untuk terima kasih atas kesempatannya. Untuk sekolah kita, kalau Ulum melihat kita juga tidak hanya unggul dalam apa tadi pembiasaan siswa ya, nah karakter yang baik, kemudian juga teknologi, tetapi juga ini kemampuan kita dalam mengaplikasikan bahasa Inggris. Nah, terlihat dengan setiap kali acara kita mengupayakan selalu menggunakan bilingual dalam pembawaan acaranya atau MC-nya. Dan ini yang paling terakhir tadi, anak-anak kita sampai membawakan MC itu ke provinsi di BPMP, mengisikan acara, bahkan membawakan acara di Festival Berkebun Merdeka yang baru tadi. Nah, itu sebuah prestasi juga untuk SMP 1 ya. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditambahkan gimana Bu? Menurut masukan Ibu tadi kalimatnya maksudnya Unggul dalam apa ya? bahasa atau
bahasa atau Inggris. bahasa. Penguasaan bahasa. Terwujudnya peserta didik unggul dalam iptek, bahasa dan budaya ya Bu. Bahasa itu luas, bukan tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu juga. Terwujudnya peserta didik unggul dalam bahasa, budaya, iptek, prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kesimpulan visi yang kita buat bersama. Terwujudnya peserta didik unggul dalam bahasa, budaya, iptek, prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Ini salah satu contoh dari sikap dan perilaku. Yang pertama, murid sikapnya atau perilakunya disiplin. Kemudian untuk guru contohnya adalah keteladanan, untuk kepala sekolah kepemimpinan, dan orang tua itu dukungan. Nah, Bapak Ibu yang ingin menambahkan sikap dan perilaku yang seperti apa nih? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di Jamboard. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Jadi visi tadi adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bahasa, budaya, iptek, prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Ada satu yang sudah masuk, orang tua mendukung setiap kebijakan dan program sekolah. Oke. Boleh juga merincikan sikap dan perilaku murid. Ini perilaku murid berarti disiplin. Tidak hanya murid ya Bu, Bapak Ibu. Artinya guru pun juga memiliki sikap dan perilaku disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Ini dari orang tua sudah ada perwakilannya, dari murid juga ada, dari guru dan kepala sekolah. Merincikan sikap lagi, sikap dan perilaku
yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Guru dan orang tua saling mendukung dalam hal pendidikan anak. Sama. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan peran guru atau tenaga pendidik dalam merumuskan suatu inisiatif terhadap perubahan positif di berbagai bidang. Nah, ini adalah salah satu contoh prakarsa perubahan yang ulun buat, yang saya buat, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis digital atau teknologi. Ini salah satu contoh prakarsa yang saya buat. Nah, hari ini kita bersama-sama membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu boleh tentang program sekolah, nah silakan Bapak Ibu mengisi prakarsa perubahan dari Bapak Ibu semua di Jambox yang sudah disiapkan. Kembali lagi saya buka. Nah, prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini boleh perubahan untuk sekolah, untuk diri kita sendiri, yang mana perubahan itu untuk semuanya, untuk peserta didik. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam pembelajaran. Sudah ada satu prakarsa perubahan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Karena sekolah kita tahun ini akan menuju sekolah rujukan Google. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan prakarsa perubahan apa yang ingin kita
buat, termasuk dari tenaga kependidikan. Memberikan kesempatan yang sama kepada siswa baik perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan sekolah. Artinya ini tidak ada diskriminasi. Kalau memang anak memiliki kemampuan, berarti si anak diberikan kesempatan yang sama untuk semua kegiatan yang ada di sekolah. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung. Beri ya. Dulu ya. Ibu dulu. Nah. Ingat Bapak Ibu, sekolah kita tahun ini menuju ke sekolah rujukan Google. Jadi kira-kira prakarsa perubahan apa yang ingin Bapak Ibu implementasikan di tahun ini yang sesuai dengan visi kita? Belajar dan mengajar yang berdiferensiasi melalui tools Google. Nah, ini salah satunya juga. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi untuk prakarsa perubahan ini kita lebih kepada kata kerja. Seperti contoh punya saya tadi, mewujudkan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu perbaiki kembali. Mewujudkan rasa percaya diri dalam pembelajaran. Nah, boleh. Ini memberikan kesempatan yang sama berarti mewujudkan apa? Nah, okay. Jadi menggunakan kata mewujudkan. Oke, sudah diganti. Mewujudkan rasa percaya diri dalam pembelajaran. Mewujudkan ini berarti kesempatan yang sama kepada siswa baik perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan sekolah. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi melalui tools Google. Nah, boleh seperti itu. Punya siapa tadi, Bapak atau Ibu, mohon untuk di edit. Memberikan kesempatan ini masih belum diganti. Berarti mewujudkan baik, terima kasih. Ada lagi yang lain atau mungkin Bapak Upik ingin menyampaikan secara langsung, Pak? Mewujudkan pembelajaran dan keterampilan berbasis digital atau teknologi. Oh, mantap nih. Pembelajaran dan keterampilan berbasis digital. Ada lagi, mungkin satu lagi. Bapak Hairil ingin menyampaikan secara langsung, Pak. Langsung spek.
perubahan menurut saya kita perlu kolaborasi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, melainkan juga di luar lingkungan sekolah seperti komite sekolah dan mungkin masyarakat di sekitar sekolah. Terima kasih. Berarti Bapak Iril, Bapak Rahmadi, tolong dituliskan mewujudkan kolaborasi, berarti lah mewujudkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mewujudkan pembelajaran bahasa yang aktif bagi murid dengan menggunakan Chromebook tanpa HP lagi atau tanpa HP. Minta tolong Bu Jamilah atau Ibu ganti jadi mewujudkan, ya, yang mendesainnya menjadi mewujudkan. Ibu boleh Bu hendak silakan satu aja Bu. Mewujudkan kolaborasi bersama stakeholder terkait. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Jadi misalnya mewujudkan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Mewujudkan kemandirian siswa dalam belajar. Pak Rahmati atau Ibu Jamilah minta tolong untuk dituliskan. Mewujudkan apa tadi Bu, kemandirian. Mewujudkan kemandirian siswa. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, ada satu lagi tambahan, mewujudkan rasa kepemimpinan dalam diri siswa. Mewujudkan pengarsipan secara digitalisasi. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk prakarsa perubahan. Jadi kita sebagai guru, sebagai warga sekolah itu masing-masing memiliki prakarsa perubahan. Bahkan sampai di tenaga kependidikan pun juga ikut juga ikut terlibat
terlibat ini dalam prakarsa perubahan tadi mengenai pengarsipan secara digital. Luar biasa nih. Kita tunggu ya prakarsa perubahannya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ini. Setelah kita menuliskan prakarsa perubahan kita masing-masing tadi, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Iya. Contoh seperti ini tadi apa? Teknologi digital tadi, digitalisasi tadi. Nah, apa yang dapat kita lakukan secara bersama-sama? Mungkin Bapak Rahmadi, ini boleh setelah ini Ibu Jamila. Siapa yang duluan? Iya, berdua. Oh, satu menuliskan, satu. Oke, silakan Pak Rahmadi. Terus apa ini ya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Seperti contohnya tadi prakarsa perubahan terkait digitalisasi atau pembelajaran yang berbasis teknologi dan kita bisa berkolaborasi bersama di setiap kegiatan, misalkan di komunitas belajar juga, untuk bersama-sama belajar terkait teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran di kelas. Apalagi yang masih belum bersertifikasi teknologi atau khususnya di Google, karena kita sudah kandidat sekolah dengan Google. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dan bersama-sama belajar juga apa yang masih perlu yang ditingkatkan terkait teknologi dalam pemanfaatan atau pengimplementasian di dalam kelas bersama peserta didik untuk mewujudkan tadi pembelajaran atau keterampilan yang berbasis teknologi atau digital. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Mungkin Ibu Jamila ingin menambahkan, Bu. Silakan, Bu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan Pak Ira. Silakan Pak Hairil. Inisiatif perubahan, Pak, yang dapat kita lakukan bersama-sama, Pak. Selain tadi Pak Rahmadi menyatakan kolaborasi, mungkin dari Bapak Iril apa gitu? Ya, mungkin kita juga sudah melaksanakan belajar bersama di Komber.
Nah, ini Pak Pombel. Nah, jadi dengan belajar bersama kita sebenarnya sudah melakukan perubahan kecil untuk menuju perubahan lebih besar lagi. Terima kasih. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Sekolah kita itu slogan dari sekolah kita yaitu Kesuma yang selalu digaung-gaungkan baik itu oleh peserta didik ataupun oleh guru. Kesuma yaitu kerjasama untuk maju. Nah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah kita rumuskan bersama tadi? Ada baris Pak? Langsung aja Pak, langsung. Oke, terima kasih terkait apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah terhadap Visi untuk mewujudkan visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah. Tentunya untuk mewujudkan visi sekolah perlu adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, kemudian orang tua dan stakeholder ini para materi sehingga semua berjalan dengan seiring dan sejalan, dan tentunya dengan adanya kerjasama ini dapat membuat percepatan terhadap program yang sudah kita buat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rispa. Jawabannya luar biasa sekali. Jadi kerjasama antara guru, orang tua, kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan visi sekolah yang mana sama-sama kita semua mendukung sekolah dan peserta didik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Boleh Bu Umi? Untuk apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nah, tentunya mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk agar visi sekolah dapat tercapai. Program yang sekolah. Ya.
Jadi menurut Ibu Umi bentuk kegiatannya adalah agenda pertemuan ya Bu, pertemuan yang dilakukan sekolah dan orang tua siswa untuk penyampaian visi dan program sekolah tadi agar visi sekolah kita dapat tercapai. Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Bapak Upik, silakan Pak. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua atau sekolah agar sekolah tetap tercapai? Mungkin setuju dengan Ibu Umi tadi tentang komunikasi, pertemuan itu hal yang penting agar visi itu bisa dijalankan atau tercapai. Dan juga kita dalam komunikasi tersebut kita harus menjelaskan, menyampaikan agar visi tersebut bisa dipahami dan sehingga kegiatan-kegiatan atau visi-visi yang sudah dirancang terjadi dapat tercapai semestinya. Oke, terima kasih Bapak Upik. Jadi salah satu bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi sekolah dapat tercapai adalah mengadakan pertemuan bersama dengan orang tua untuk penyampaian program dan juga visi sekolah agar nantinya visi sekolah kita itu dapat tercapai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Ini langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Kita cek di Jamboard. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Langkah nyata yang dilakukan untuk merealisasikan, tadi kita masing-masing sudah memiliki prakarsa perubahan. Jadi langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan yang sudah kita buat bersama tadi dan bagaimana rancangan waktunya? Silakan Bapak untuk mengisi Jamboard atau mungkin untuk menyampaikan langsung juga diperbolehkan. Nah, ini ada langkah awal meningkatkan keterampilan atau kemampuan di bidang teknologi dengan mengikuti pelatihan atau BIMTEK ya, tepat. Berarti tadi punya Pak Rahmadi yang digitalisasi. Jadi ini adalah salah satu langkah dari Pak Rahmadi, langkah konkret beliau, yaitu meningkatkan keterampilan atau kemampuan di bidang teknologi dengan cara mengikuti pelatihan atau BIMTEK.
Ini yang dua bahasa, yang bahasa ini bahasa dan budaya tadi musik. Ini boleh langkah konkret ya Bapak Ibu, langkah kita, langkah nyata kita atau aksi nyata kita apa nih? Dari prakarsa perubahan yang kita buat tadi masing-masing. Kalau yang dari tenaga kependidikan tadi ini digitalisasi arsip. Nah itu gimana langkah awal dari bagian tata usaha untuk merealisasikan prakarsa perubahan tadi. Karena mungkin kita sama ya, arahnya sama, meningkat arahnya itu sama, prakarsa perubahannya tentang digitalisasi. Jadi mungkin untuk langkah awal itu hampir sama ya, hampir sama. Pertama kita harus meningkatkan kemampuan diri kita dulu di bidang teknologi tadi. Mungkin ada lagi yang lain yang mewujudkan mewujudkan kemandirian murid, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ayo satu lagi. Atau ada yang ingin menyampaikan langsung? Bu Jamilah, silakan Bu. Membuat program berbahasa Inggris dalam kegiatan di kelas dimulai dengan menggunakan bahasa Inggris dalam membuka dan menutup pelajaran. Wow. Ini kebiasaan ya Bu, pembiasaan. Setidaknya membuka dan menutup dulu, menutup pembelajaran dengan berbahasa Inggris. Ada lagi yang lain? Langkah konkret mengikuti berbagai pelatihan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran seperti Google Doc dan Google Formulir. Ini salah satu langkah konkret juga. Merancang pembelajaran digital yang berbasis iman dan takwa. Mantap. Ada lagi? Berbagi apa nih Bu? Ibrahimah berbagi praktek baik kata dia, berbagi praktek baik. Oke, langkah awal dari Ibrahimah adalah berbagi praktek baik. Apa-apa yang mungkin sudah beliau dapatkan,
Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi akhir dari diskusi kita hari ini, yaitu di kesimpulan hasil diskusi. Baik, Bapak Ibu, kita simpulkan bersama-sama hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama tadi yaitu tentang visi sekolah kita. Yang awalnya visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Setelah hari ini kita bersama-sama melihat kembali, menelaah kembali visi sekolah kita, itu kita bersama-sama tadi menyimpulkan visi yang kita tambahkan, yaitu iptek, bahasa, dan budaya. Jadi kesimpulan hari ini, visi yang kita buat bersama adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bahasa, budaya, iptek, prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Kemudian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan bersama tadi, yaitu disiplin, keteladanan, kepemimpinan, dukungan, dan kolaborasi. Dan hari ini tadi kita juga sama-sama merumuskan prakarsa perubahan kita yang hari ini juga ulun dapat simpulkan tentang prakarsa perubahan Bapak Ibu semua itu mengarah ke digitalisasi, baik itu dalam pembelajaran dan juga dalam kearsipan. Jadi ulun simpulkan, jadi saya simpulkan prakarsa perubahan kita itu sama-sama mewujudkan digitalisasi di sekolah, mewujudkan digitalisasi di sekolah. Kemudian lagi bentuk kegiatan apa? Nah, salah satu bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan untuk bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu kita tadi mengundang orang tua rapat untuk sama-sama membahas visi sekolah atau penyampaian program sekolah yang nantinya visi sekolah dapat tercapai. Kemudian ada lagi, guru diharapkan mampu mendampingi setiap kegiatan siswa yang berkaitan dengan rutinitas budaya sekolah. Kesimpulan yang terakhir, langkah nyata yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan kita, yaitu
meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi diskusi kita hari ini. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar dan menghasilkan visi yang baru untuk sekolah kita. Semoga visi yang sudah kita buat bersama ini nantinya dapat terwujud. Kita sama-sama mewujudkan, bersama-sama berkolaborasi, tidak hanya untuk guru, untuk siswa, orang tua, dan juga pemangku kepentingan lainnya agar visi sekolah kita dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan diskusi ini dengan aktif dan banyak memberikan harapan dan impian untuk kedepannya. Semoga harapan dan impian kita semua, Bapak Ibu semua itu dapat terlaksana nantinya, tentunya dengan rencana-rencana kedepannya untuk langkah konkretnya. Terima kasih kepada Ibu juga untuk waktunya dan fasilitasnya yang Ibu berikan kepada kami di pendampingan ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Ibu Anissa. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Itu tadi Bapak Ibu, diskusi kita hari ini sangat menyenangkan ya, sangat membangun untuk visi kedepannya. Banyak tambahan yang disarankan oleh Bapak Ibu, semoga sekolah ini bisa mewujudkannya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Kepada pengajar praktik juga Ibu, mohon maaf, terima kasih. Dan kepada CGP Bu Anissa Atailah, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.